Oke, selamat siang. Kali ini kita akan memberikan contoh jurnal grounded theory internasional punya. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, itu ada Nesha, Rico, Given, dan juga Morrison. Nah, berikut ini contoh internasional jurnal grounded theory yang kami pilih. Lalu ada 2 poin menarik kenapa kita memilih jurnal ini. Yang pertama, untuk mengembangkan pemahaman teoritis tentang perilaku komunikasi penonton konflik di negara bagian Plateau dengan menggunakan pendekatan grounded theory. Yang kedua, karena jurnal ini memberitahu bagaimana hasil pengembangan pemahaman teoritis tentang perilaku komunikasi penonton konflik di negara bagian Plateau yang dengan menggunakan pendekatan grounded theory. Untuk penerapan grounded theory sendiri dalam jurnal penelitian ini terdapat 3 poin. Yang pertama, penelitian ini merupakan analisis data lebih mendalam dan pengembangan konsep dari penelitian sebelumnya tentang the media and the conflict in Nigeria. Yang kedua, penelitian ini menganalisis data lapangan secara induktif, yaitu gagasan utamanya terletak di bagian paling akhir atau di bagian kesimpulan. Dan poin yang ketiga, peneliti tidak memulai dengan teori, tetapi mengamati jurnal sebelumnya, yaitu The Media and Conflict in Nigeria. Kita masuk dalam ciri-ciri utama grounded theory. Yang pertama, proses approach dilakukan dengan wawancara. Peneliti melihat dan mencermati transkrip wawancara untuk mengidentifikasi tindakan dan interaksi yang ada pada subjek-subjek yang diteliti. Yang kedua, theoretical sampling bersumber pada data tabel rangkuman wawancara yang tujuannya tergambar dalam mengambil sampel terkait peristiwa satu artikel sebagai unit analisis terkecil dan menjadikannya satu persatu. Terdapat 6 gambar dalam beberapa kategori, yakni pertama, gambar jumlah artikel yang diterbitkan, jumlah tahunan artikel, menggunakan teori dasar di bidang jurnalisme dan komunikasi di daratan Tiongkok dari tahun 2004 hingga 2017. Kedua, presentasi lembaga penelitian yang menggunakan grounded theory dalam artikel penelitian selama 2004 dan 2017. Ketiga, disiplin ilmu yang terlibat dalam penelitian penerapan grounded theory di bidang jurnalisme dan komunikasi selama 2004-2017. Keempat, distribusi wilayah penelitian selama 2004-2017. Kelima, gambar rinci domain pengetahuan pemetaan, menampilkan kata kunci frekuensi tinggi dalam literatur. Dan gambar keenam adalah tentang garis waktu tren penelitian studi komunikasi yang menerapkan teori dasar. Yang ketiga, konstan komparatif data analisis. Peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data, kemudian data tersebut dikelompokkan dalam beberapa kategori. Penelitian ini menggunakan metode content analysis untuk mengumpulkan data dari artikel jurnal, serta dianalisis menggunakan studi EQ, proses penganalisaan, menggunakan software statistik SPSS, dan software Visual Cityspace untuk mempresentasikan hasil penelitian. Untuk core kategorinya yaitu tentang audience konflik sebagai penyebar informasi. Temuan kunci dari studi grounded theory ini adalah munculnya kategori atau konsep inti, yaitu audience konflik sebagai disseminers atau informasi. Konsep tersebut menggambarkan perilaku komunikasi laten penonton konflik di bagian negara di bagian Plateau. Itu merupakan adalah kategori abstrak yang muncul dari datanya. Untuk memosnya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini terdapat tabel yang dibuat oleh peneliti, yaitu ada kategori dan quotes. Akan saya bacakan yang kategori pertama ya. Untuk kategori pertama itu kurangnya kepercayaan terhadap media atau untuk media, yang dimana dalam quotesnya itu media lokal cenderung mengecualikan beberapa surat dari cerita mereka, jadi itu paling sering bersepihak. Oke, jadi
peneliti membuat ini sebagai notes untuk dia atau catatan untuk membuat hipotesis dia nanti. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam, juga dilengkapi dengan diskusi kelompok terfokus. Wawancara dilakukan guna mengumpulkan informasi dari audiens yang berkonflik di negara bagian Plateau dan juga bisa digunakan untuk mengetahui pengalaman dan persepsi mereka tentang media. Selanjutnya, proses analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data milik grounded theory, yakni melalui transkrip wawancara yang ada diberi kode pada 3 tingkatan. Yang pertama melalui pengkodean terbuka atau open coding untuk mengungkapkan konsep dan kategori, lalu berlanjut ke pengkodean aksial untuk mencari hubungan antar kategori, dan selanjutnya melalui pengkodean selektif untuk mengidentifikasi pola, konsep kategori, dan dimensi untuk dihubungkan dengan pengembangan teori. Di sini juga data dianalisis dengan mempertimbangkan penyebab dan konsekuensinya. Dari semua analisis itu diperoleh hasil yang menjelaskan perilaku komunikasi audiens konflik yang memperluas argumen dari individu-individu yang diwawancarai oleh peneliti. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip grounded theory. Di sini kami juga menemukan 4 prinsip grounded theory. Prinsip yang pertama yaitu perumusan masalah penelitian. Pada penelitian ini, perumusan masalah penelitiannya yaitu 1. Bagaimana pola perilaku komunikasi yang dilakukan oleh audiens konflik di negara bagian Plateau. Yang kedua, bagaimana perilaku membentuk proses penyebaran informasinya. Terus, prinsip yang kedua yaitu deteksi fenomena. Di sini kami menemukan 4 deteksi fenomenanya. Yang pertama, penonton konflik di Nigeria itu sebagai objek. Yang kedua, pola perilaku komunikasi penonton konflik sebagai keadaan. Yang ketiga, peneliti berusaha mengembangkan pemahaman teoritis tentang perilaku komunikasi penonton konflik sebagai proses. Dan yang keempat, wawancara dan diskusi kelompok yang dilakukan terhadap peserta itu sebagai peristiwa. Selanjutnya, pengembangan data. Di penelitian ini, peneliti menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku konflik penonton, sehingga peneliti dapat menemukan konsep dissemiuser untuk menggambarkan perilaku komunikasi penonton konflik. Konsep dissemiuser ini yaitu aksesibilitas dan ketersediaan teknologi ponsel dan media sosial. Dan yang keempat yaitu penilaian mengenai teori. Penilaian mengenai teori ini dapat kita lihat dari proses dan hasil penelitiannya. Proses penelitian ini menggunakan wawancara kualitatif dan juga diskusi kelompok dengan rekomendasi peserta wawancara dari peserta sebelumnya. Sebagai tambahan, berikut adalah International Journal of Social Science and Humanities Reviews, Theorizing the Communication Behavior of Conflict Audience, A Grounded Theory Approach. Hasil penelitiannya adalah pola perilaku komunikasi yang dilakukan oleh audiens konflik adalah mereka mengisi kekosongan informasi dikarenakan jurnalis dianggap masih belum kredibel. Selanjutnya, perilaku penyebaran informasi dengan mengakses ponsel dan media sosial menyebabkan kemungkinan terjadinya kekerasan meningkat. Dengan begitu, solusi yang ditawarkan dari penelitian ini adalah sebaiknya jurnalis melakukan banyak pelatihan agar dapat menjadi jurnalis yang kredibel di hadapan para audiens. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai contoh jurnal grounded theory yang internasional. Mohon koreksinya apabila ada yang salah dan terima kasih telah memperhatikan.